Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para peserta Simposium 8 KONAS 19 Perhati KL 2022. Saya Yuni sebagai MC. Atas nama panitia, saya ucapkan selamat datang dalam acara Simposium 8 KONAS 8 Perhati KL 2022 dengan tema ototoksi. Untuk memadu sesi ini, kami undang moderator kita, Dr. Novi Primadewi SPTHT BKL, Subspesialis Neurotologi Konsultan, Magister Kesehatan. Kepada Dr. Novi Primadewi SPTHT BKL, Subspesialis Neurotologi Konsultan, Magister Kesehatan, kami persilakan untuk memulai acara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, karena berhubung waktu sudah mendekati untuk sholat Jumat, Simposium 8 dengan topik ototoksik. Pembicara pertama, saya persilahkan untuk Dr. Indra Zahreni, Spesialis THT BKL Subkonsultan Komunitas. Dr. Indra. Kemudian pembicara kedua, Dr. Ruli Ferdiansah, Spesialis THT BKL Subkonsultan Neurotologi. Silahkan ke depan. Mohon maaf, ini untuk pembicara semua di depan ya, biar moderatornya tidak kedinginan. Pembicara ketiga, Dr. Fikri Hamdan Yasin, Spesialis THT BKL Subkonsultan Komunitas. Dr. Fikri, dimohon untuk ke panggung. Pembicara keempat, Dr. Ena Sari Kencana, Spesialis THT BKL. Dr. Ena, sudah hadir? Ya. Untuk presentan pertama, Dr. Indra, selamat pagi. Silahkan Dr. Indra untuk mempresentasikan dengan judul Strategi Pemilihan Alat Bantu Dengar yang tepat pada penderita tuli kongenital. Langsung saja, Dokter. Oh, tag-nya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kami coba menyampaikan satu topik, yaitu strategi pemilihan alat bantu dengar pada penderita tuli kongenital. Ya, kita ketahui bahwa tuli kongenital itu adalah gangguan pendengaran yang timbul saat lahir disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan maupun saat kelahiran. Kita bagi dua, tuli kongenital ini bisa sebagian dan bisa total. Penyebabnya bisa faktor non-genetik maupun genetik. Tuli kongenital ini merupakan salah satu masalah pada anak yang menyebabkan gangguan perkembangan bicara, sosial, kognitif, dan akademik. Habilitasi yang pertama harus dilakukan pada penderita tuli kongenital adalah pemasangan ABD yang disertai dengan AVD. Kita dapatkan data WHO tahun 2012 bahwa 34 juta anak di dunia mengalami ketulian, di mana kurang lebih 1,64 dari 1000 kelahiran hidup, yang bilateral 1 dari 1000 kelahiran hidup, sedangkan yang unilateral 0,64 dari 1000 kelahiran hidup. Insidennya di negara maju berkisar 0,1 sampai 0,3%. Sementara di Indonesia berdasarkan data Balitbank Kemenkes tahun 2018 berdasarkan Riskesdas, kita dapatkan 0,11%. Nah, kita mungkin sudah sama-sama tahu ada 3 jenis ketulian, antar, saraf, dan campur. Kriteria juga bisa berbagai lembaga, namanya yang sering kita pakai adalah kriteria ISO. Nah, tadi kita sebutkan bahwa alat bantu dengar merupakan habilitasi pertama yang harus kita lakukan pada penderita tuli kongenital. Di samping itu juga bisa penguatan suara melalui assistive listening device.
kadangkala dilakukan suatu tindakan operasi pemasangan, terutama yang tuli antar, tuli campur maupun tuli saraf yang berat, yang pada sisi unilateral. Dan tidak jarang juga sudah kita lakukan semua, kita lakukan cochlear implant. Nah, mungkin ini hanya mengulang ya, ada dua jenis berdasarkan sistem kerjanya, yaitu analog. Kalau analog semua suara langsung masuk tanpa dilakukan suatu processing, diamplifikasi. Namun yang digital, yang paling bagus digital, sudah ada microchip yang akan bisa meredam suara bising sehingga suara yang percakapan yang kita butuhkan lebih jelas terdengar. Kemudian berdasarkan bentuknya bisa di belakang telinga, di daun telinga, liang telinga, sampai ke dalam, dan ada juga dalam bentuk kotak. Nah, bagaimana strategi kita dalam pemilihan alat bantu dengar pada tuli kongenital? Tentu hal ini berbeda dengan yang postlingual pada lansia, oleh karena memang punya kekhususan pada penderita tuli kongenital. Yang pertama kita harus melakukan identifikasi dulu derajat ketulian penderita. Selanjutnya kita tentukan jenis ketuliannya, kemudian kita lakukan pemeriksaan supaya kita mendapatkan informasi audiometrik. Kemudian oleh karena ini bisa terjadi bilateral dan unilateral, tentunya harus kita tentukan apakah pasang 2, pasang 1. Kemudian kita pertimbangkan juga bentuk alat bantu dengar sesuai dan faktor-faktor lain. Nah, untuk derajat ketulian kita ketahui kalau yang ringan, yang kehilangan sampai 20 sampai 40 desibel, mungkin ABD ini hanya membantu ya, tidak harus dipakai terus-menerus, membantu komunikasi. Kemudian kalau yang sedang di mana kehilangan 45 sampai 65 desibel, itu ABD sudah menjadi suatu kebutuhan ketika dia berkomunikasi dan akan memberi manfaat yang baik kalau strategi pemakaian juga benar. Kalau yang sudah berat, di mana kehilangan 75 sampai 85 desibel, nah ini sudah harus menggunakan ABD. Tanpa ABD dia tidak akan berkomunikasi. Kemudian, namun ada beberapa kasus ternyata ABD ini tidak begitu banyak bermanfaat sehingga memerlukan suatu tindakan operasi cochlear implant. Kemudian yang sangat berat, ini keberhasilannya juga tergantung banyak faktor. Kalaupun tidak bermanfaat untuk komunikasi, tapi minimal pemasangan alat bantu dengar itu bisa sebagai warning device. Nah, kita ketahui bahwa penderita tuli kongenital itu paling sering tuh mulai derajatnya ringan, sedang, moderate, sedang berat sampai sangat berat. Ya, kalau ringan ada tapi jarang. Nah, oleh karena itu memang apalagi yang sudah sangat berat, yang profound. Profound itu kadang-kala dengan pemakaian yang tidak memenuhi standar seperti yang kita dapati sehari-hari ya di rumah sakit, Pak, diberikan alat bantu dengar ternyata tidak banyak manfaatnya. Nah, minimal di atas 3 channel. Kalau untuk lansia mungkin 3 sampai 5 masih bisa, masih bermanfaat. Tapi pada tuli kongenital minimal di atas 3 channel, 8, 12 dan lain-lain. Kemudian sebaiknya 2 mikrofon ya untuk mengurangi head shading tadi, bisa menangkap suara dari depan, dari belakang dan lain-lain. Kemudian kalau bisa ABD tersebut mempunyai teknologi recovery, yaitu bisa meredam suara kebisingan sehingga nanti kalau berkomunikasi anak-anak lebih fokus terhadap suara. Nah, yang kedua kita tentukan jenis ketulian. Nah, mungkin kita sudah sama tahu bahwa tuli kongenital yang paling sering itu adalah tipe saraf, sehingga ABD yang lazim digunakan adalah hantaran udara yang dapat mengurangi jarak dari sumber suara dengan cara meletakkan loudspeaker di telinga penderita. Tapi ada juga tuli kongenital itu tipe yang hantar, terutama pada kasus atresia liang telinga. Nah, ini bisa kita berikan kalau dulu ABD yang konvensional, ya ditaruh di ujungnya gagang kacamata, di bendo, ikat kepala, tapi banyak kelemahannya karena sering kurang fiksasi ya, gesekan sehingga terjadi lecet dan lain-lain, dan sering yang dilakukan adalah ditanam titanium itu di tulang mastoid dengan operasi baha. Mohon maaf, Dr. Indra, waktu tinggal 5 menit. Ya.
Kemudian informasi audiometrik ya, biasanya audiologis harus mendapatkan ambang pendengaran, kemudian tingkat pendengaran paling nyaman, kemudian tingkat kekerasan yang paling mengganggu. Nah, kalau dia bilateral, bila memungkinkan pasang dua-dua, karena keuntungannya bisa minimalisasi headset, pendekatan efek peredam, dan lain-lain. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka telinga yang paling diuntungkan, kalau kita pakai dia paling diuntungkan, itu kita ketahui dengan diskriminasi bicara yang lebih baik, rentang dinamik yang lebih luas. Nah, kalau unilateral, kalau dia memenuhi kriteria tidak melampaui kehilangan 60-70, kemudian bicara relatif lebih baik, bunyinya diperbesar ditoleransi, maka diamplifikasi pada yang terganggu. Kemudian kalau tidak memenuhi kriteria, kita pakai ABD tipe contra-routing of signal. Ya, walaupun sedikit tapi bermanfaat untuk menghilangnya RCD. Kemudian yang paling baik di antara jenis tadi adalah open pit mini BTA karena baterainya lebih tahan lama, tidak airmol, tidak terlalu fiksasi, tapi harganya mahal dan ketersediaannya juga tidak begitu banyak oleh karena teknologinya baru. Nah, faktor lain seperti umur, motivasi, kondisi keuangan ya, seperti kita sebutkan tadi, pertimbangan estetik juga pada remaja laki-laki akan malu kalau dia pakai alat di bully atau dan lain-lain, kebutuhan pasien dan lain-lain. Nah, setelah pemasangan kita harus melakukan verifikasi ya, menurut regulasi FDA itu 30 hari setelah pemasangan ABD harus ada verifikasi apakah alat yang dipakai itu cocok atau tidak, efektif atau tidak. Nah, ada 3 assessment yang perlu kita lakukan. Yang pertama, assessment of word recognition and sound quality. Ya, kita lakukan dengan pemeriksaan audiometri bicara dengan tes Freiberg monosilabik. Kalau pengenalan skor pengenalan yang meningkat 20% dengan pemasangan alat, maka alat bantu tersebut signifikan bermanfaat. Yang kedua, probe tube measure. Pemeriksaan ini non-invasif, kemudian secara cepat dapat menilai kekuatan suara yang diterima pada jarak 5 mm dari membran tipani dipengaruhi oleh kondisi liang telinga, sehingga harus dibersihkan dulu sebelum pemeriksaan. Nah, nanti diukur di dynamic range-nya, yaitu mengukur rentang threshold level dan loudness, discomfort, deadness level. Kemudian kalau tidak ada alat ini, ya bisa kita gunakan functional gain. Kita ukur selisih dari threshold penderita baik dengan menggunakan atau tanpa ABD. Dan yang terakhir, penskalaan subjektif scaling, kita menggunakan kuesioner. Apakah puas nggak pasien dipasang alat ini? Apakah dia merasa nyaman? Apakah dia merasa terbantu atau tidak? Nah, kuesioner yang sering kita pakai adalah decline oriented of scale of improvement. Ini dikembangkan oleh National Acoustic Laboratories di Australia. Nah, dengan kuesioner ini dapat mengidentifikasi 5 situasi. Apakah dalam emosi dia merasa nyaman, apakah dalam sosial, belajar, dan lain-lain. Yang kedua, kuesioner dari International Outcome Inventory of Hearing Aids yang berisi 7 item. Nanti dipertanyakan mengenai penggunaannya, manfaatnya, keterbatasan residual, kepuasan partisipasi, dampak pada orang lain, kualitas hidup, dan lain-lain. Tapi pengisian kuesioner ini paling lambat 2 minggu ya. Kalau dia sudah terlalu lama mungkin sudah ada proses adaptasi, mungkin hasilnya berbeda. Jadi di dalam waktu 2 minggu pasca pemasangan harus didapatkan hasil kuesioner. Ya, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Indra. Selanjutnya untuk presentan kedua, kami persilahkan Dokter Ruli untuk membawakan makalahnya. Waktunya 15 menit ya, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tentang obat-obat ototoksik dan mekanisme ototoksisitasnya. Jadi, ototoksisitas itu sendiri adalah suatu kecenderungan, suatu zat yang bila diberikan sistemik atau topikal, itu bisa mengakibatkan gangguan fungsi dan kerusakan seluler pada jaringan telinga dalam, terutama pada end organ di koklea dan vestibuler.
pada obat-obat yang diberikan secara topikal juga bisa terjadi gangguan pada telinga tengah. Ada banyak obat yang bisa menimbulkan efek ototoksik, tapi kita akan membicarakan beberapa obat saja yang diberikan secara sistemik, antara lain ini. Kemudian yang diberikan secara ototopik, ya, topikal, dan juga obat-obat zat yang mengikuti pada obat tetes telinga tersebut. Oke. Yang pertama adalah cisplatin, merupakan bagian dari anti neoplasma, dan ini sudah lama digunakan sebagai kemoterapeutik, ya. Dan sejak tahun 1978 ketika pertama kali dikenalkan, itu dia sudah digunakan untuk tumor-tumor di kepala leher, seperti yang sering kita gunakan di bagian THT. Nah, terjadinya mekanisme ototoksiknya adalah karena ikatan antara cisplatin ini dengan N7 purin guanin, sehingga akan menghambat replikasi DNA. Kemudian dia juga bisa mengikat pada target non-DNA, ya, sehingga mengakibatkan apoptosis dan sitolisis. Gambarannya adalah gangguan pendengaran pada frekuensi tinggi, terbatas pada koklea, dan pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal ini menimbulkan faktor risiko terjadi ototoksis yang lebih berat. Nah, pasien bisa mengeluhkan tinnitus, berdenging. Awalnya terjadi gangguan pendengaran pada frekuensi tinggi, tapi nanti akan bisa progresif ke frekuensi yang lebih rendah, bilateral dan simetris biasanya. Nah, jadi jenisnya adalah yang permanen, ya, irreversible. Karena potensi ototoksiknya yang tinggi, hampir 50% pasien dengan tumor kepala leher yang diberikan cisplatin ini mengalami ototoksisitas. Dan ototoksisitas itu sebanding dengan dosisnya, makin tinggi dosisnya makin tinggi ototoksiknya. Jadi yang terjadi adalah cisplatin masuk melalui stria vascularis, kemudian masuk ke dalam skala media, di bawah endolimf. Di dalam endolimf nanti akan berikatan dengan sel-sel outer hair cell dan inner hair cell, sehingga akan mengakibatkan kerusakan di organ tersebut. Nah, jadi sebenarnya mekanisme ada dua. Jadi terjadi pembentukan radikal bebas dan penghambatan dari antioksidan, sehingga terjadi degenerasi sel rambut luar, atrofi dari stria vascularis, degenerasi ganglion spilaris, dan degenerasi pada sel-sel saraf, sehingga akibatnya menimbulkan sensory neural hearing loss. Obat berikutnya adalah furosemid, bagian dari loop diuretik yang banyak digunakan pada pasien gagal jantung, gagal ginjal, ya. Nah, ini cirinya sebenarnya transient hearing loss, ya, yang dominan bila diberikan oral atau intravena. Nah, yang terjadi adalah terjadi penurunan pada potensial endokoklear karena terjadi perubahan biokimia, ya, di sana. Kemudian bila diukur, koklear mikrofoniknya akan menurun pada pasien dengan ototoksik furosemid. Para pasien yang disertai dengan hipoalbuminemia ini akan meningkatkan kerentanannya terhadap ototoksisitas furosemid ini. Jadi ada dua mekanismenya. Yang pertama terjadi perubahan morfologi dan histologi karena ada edema strial, degenerasi sel intermediate, dan kerusakan pada outer hair cell. Kemudian terjadi perubahan biokimia karena peningkatan ion natrium positif dan reduce dari kalium positif. Nah, kedua mekanisme ini akan menimbulkan perubahan pada potensial endokoklear sehingga terjadi sensory neural hearing loss. Salisilat merupakan antiinflamasi, antipiretik, dan analgesik yang juga memiliki efek penghambat agregasi pratalea. Sejak awal ditemukan itu laporannya sudah dari sejak tahun 1884 sudah ada laporan tentang gangguan pendengarannya. Dia itu setelah kita berikan dalam waktu 1 jam sudah dapat terdeteksi di outer hair cell, ya. Dan salisilat ini sifatnya biasanya reversible karena terjadi perubahan biokimianya, tapi ke arah gangguan morfologinya lebih rendah, ya. Karena dia reversible berarti dia hanya sementara. Nah, jadi yang terjadi adalah penurunan potensial aksi di koklea, kemudian penurunan turgor outer hair cell, dan vasokonstriksi dari kapiler di spiral ligamen. Jadi kalau misalnya pasien ini datang di awal, dia reversible, dia akan recover dalam 24-72 jam setelah penghentian obatnya. Nah, pasien bisa mengeluh ada tinnitus yang antara 7.000 sampai 9.000 Hz, dan ini merupakan tanda awal dari ototoksisitas salisilat. Kina anti malaria yang
dikenal dari tahun 1600 dan sudah dilaporkan juga gangguan pendengaran dari 1692. Nah, semakin lama penggunaannya, semakin besar dosisnya, maka kemungkinan kerusakan outer hair cell makin tinggi. Kemudian efek lain adalah penurunan aliran darah ke koklea. Pasien mengeluh gangguan pendengaran bilateral simetris, terutama pada frekuensi tinggi. Nah, pada awalnya ini reversible. Jadi bila obatnya dihentikan, maka pasiennya bisa recover. Tetapi pada pemberian yang dilanjutkan, maka bisa terjadi permanent hearing loss karena kerusakan dari outer hair cell-nya. Kemudian tinnitus dan vertigo juga bisa menyertai ototoksisitas ini. Aminoglucosida merupakan bagian dari antibiotik yang sering kita pakai. Streptomycin, kanamisin ini sering digunakan pada terapi tuberkulosis. Gentamicin banyak digunakan pada postoperatif ya. Nah, sebenarnya ada efek nefrotoksik, ada ototoksik, ada neuromuscular blockade, tapi yang irreversible adalah yang ototoksiknya. Bisa terjadi gangguan auditori, gangguan vestibuler, dan yang aminoglucosida yang diberikan secara topikal pun bisa memberikan ototoksisitas. Yang terjadi adalah aminoglucosida ini membentuk ikatan dengan besi, kemudian dia akan melepas radikal bebas dan akhirnya merusak sel. Nah, kemudian outer hair cells itu secara intrinsik dia lebih sensitif dibanding inner hair cell terhadap radikal bebas, sehingga kerusakannya bisa lebih dominan di outer hair cell. Nah, sementara dari outer hair cell mulai dari basal sampai ke apex, yang lebih sensitif terhadap kerusakannya adalah yang di basal. Ya. Nah, kemudian aminoglucosida ini juga kita tahu bahwa dia vestibulotoksik, ya, dia terutama pada hair cell vestibular tipe 1. Maaf Dr. Ruli, 5 menit lagi. Ya, baik dok. Nah, kalau kita terpaksa menggunakan aminoglucosida ini, maka disarankan untuk dosis sekali sehari dengan lama pemberian yang sesingkat mungkin, dengan monitoring kadar di darah. Ya. Fungsi ginjal juga harus diobservasi, dan bagi kita dokter THT ini, kita harus secara teratur seminggu sekali misalnya weekly memeriksa apakah ada timbul gejala gangguan pendengar atau gangguan vestibulernya. Jadi kalau bisa begitu kita mengetahui ada kesan penurunan fungsi auditor atau vestibular, kita langsung menyarankan untuk di stop agar masih bisa reversible. Nah, obat tetes telinga ini banyak sekali yang kita gunakan. Sebenarnya dibagi dua. Jadi ada efek dari obatnya, primary ingredients-nya, dan efek dari obat zat penyertanya, bisa berupa pelarut, bisa pengawet. Ya. Nah, kebanyakan studinya pada hewan coba. Jadi kalau pada pasien yang sudah ada infeksi atau gangguan di telinganya, penyakit telinganya, itu efeknya mungkin bisa berubah tergantung penyakit yang dialami pasien ini. Nah, yang sering antibiotik adalah fluoroquinolone, ya. Ciprofloxacin dan ofloxacin ini tidak terbukti memberikan bahaya pada telinga dalam, tetapi bisa menimbulkan mild to moderate peradangan pada telinga tengah, inflamasi pada telinga tengah. Chloramphenicol di sisi lain ini menimbulkan risiko ototoksisitas yang lebih signifikan. Nah, jadi ini dia bisa merusak sel rambut dalam, sel rambut luar, dan sel penunjangnya. Padahal banyak ya chloramphenicol secara tetes telinga yang digunakan. Nah, polymyxin merupakan antibakterial yang efektif terhadap gram negatif, tapi dia toksik terhadap telinga dalam. Ya. Steroid itu memblok produksi dari inflammatory mediator, tapi secara yang kita sering pakai adalah dexamethasone, ya, tapi tidak menunjukkan ada bahaya di telinga tengah. Ya. Tapi kalau hidrokortison bisa menimbulkan gangguan di telinga luar, ya, di lamina propria dari membran timpani, tapi tidak berat istilahnya. Nah, antimikotik, anti jamur, gentian violet biasanya dipakai di liang telinga, di telinga luar. Tapi kalau sampai masuk ke telinga tengah atau telinga dalam, dia bisa mengakibatkan toksisitas, ya. Jadi gangguan vestibuler, kemudian inflamasi yang berat di telinga tengah. Jadi jangan sampai masuk ke dalam telinga tengah, ya, apalagi telinga dalam. Sementara anti jamur lain seperti clotrimazole, miconazole, nystatin itu tidak ada efek, ya, tidak ada efek yang berbahaya. Nah, pelarut seperti propilen glikol ini bisa menurunkan cochlear microphonic kalau dia masuk ke telinga dalam, ya. Kemudian juga bisa meningkatkan inflamasi di telinga tengah, dan itu bisa sampai menuju terbentuknya kolesteatoma. Sementara kalau pengawet seperti benzalkonium klorida ini sebenarnya dia bisa menimbulkan inflamasi di telinga tengah, tetapi
kadar yang digunakan untuk tetes telinga di komersial ini tidak mencapai level yang bisa membahayakan di telinga tengah. Jadi intinya obat-obat ototoksik ini harus digunakan dengan hati-hati, lama penggunaan, kemudian bagaimana mendeteksi kerusakan yang sudah mulai timbul, itu perlu kita awasi. Makin lama digunakan, ya berarti makin tinggi kemungkinan ototoksisitasnya. Tapi obat-obat ini akan, jadi kita tuh harus tahu cara kerjanya sehingga kita bisa tahu bagaimana efek ototoksisitasnya. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Ruli. Tepat sekali waktunya. Selanjutnya, Dr. Fikri Hamdan Yasin, spesialis THT BKL Komunitas Konsultan dengan judul Strategi Pemeriksaan Ototoksisitas pada Pemberian Obat Kemoterapi. Silahkan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para teman sejawat sekalian. Siang ini saya akan mencoba menyampaikan mengenai strategi hasil pemeriksaan ototoksik ya, akibat obat-obat kemoterapi. Dari definisi sendiri adalah ototoksisitas itu adalah suatu keadaan di mana terjadinya kerusakan pada koklea ataupun aparatus vestibular ya, yang diakibatkan oleh paparan bahan kimia termasuk obat-obatan ototoksik yang termasuk kemoterapi ya. Ototoksisitas didefinisikan juga sebagai kerusakan yang disebabkan oleh agen kimia dan farmasi tertentu yang dapat menyebabkan gangguan fungsi dan generasi seluler dari telinga dan serta nervus 7. Potensinya juga dapat menyebabkan suatu reaksi toksik pada struktur telinga dalam yang disebut seperti koklea, vestibular, kanalis termicularis atau otolip. Nah, untuk efek dari obat ototoksik sendiri bisa koklea toksik maupun vestibulotoksik ya. Di mana hilangnya sel rambut luar dari basar koklea, rusaknya dari stria vascularis, kemudian dari hair cell dari vestibular maupun dari koklea. Kemudian juga bisa merusak vestibular ya, biasanya yang disebabkan oleh aminoglikosida. Yang sangat berat juga bisa menyebabkan vestibular rusak ya, menjadi iritan maupun terjadinya osilepsia ya, gangguan pada mata. Nah ini sih sekilas mengenai sistem koklea maupun dari sistem vestibular ya. Untuk derajatnya sendiri atau toksisitas itu didefinisikan oleh National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events ya, dan menurut Brock gitu ya, di mana derajat 1 menurut CTA ini di mana ambang dengar turun 15 sampai 25 desibel dari pemeriksaan sebelumnya atau sebelum 1 tahun ya, dirata-ratakan pada 2 atau lebih frekuensi yang berurutan. Untuk derajat 2-nya itu ambang dengar dengan turun 25 sampai 90 desibel dari pemeriksaan sebelumnya, rata-rata pada 2 atau lebih frekuensi yang berurutan. Begitu juga derajat 3 penurunan pendengaran pada yang membutuhkan intervensi alat bantu dengar atau lebih dari 20 desibel bilateral pada frekuensi percakapan atau lebih 30 desibel unilateral pada frekuensi percakapan. Dan untuk derajat 4 sendiri penurunan pendengaran yang membutuhkan intervensi alat bantu dengar maupun implan koklea. Kalau menurut Brock sendiri derajat 0 itu ambang dengar kurang dari 40 desibel pada semua frekuensi. Untuk derajat 1-nya itu ambang dengar dengan lebih dari 40 desibel pada frekuensi 8000 Hz. Untuk derajat 2-nya sendiri ambang dengar lebih dari 40 desibel pada frekuensi 4000 sampai 8000 Hz. Untuk derajat 3-nya ambang dengarnya lebih dari 40 desibel pada frekuensi 2000 sampai 8000 Hz. Kemudian untuk derajat 4-nya
ambang dengarnya lebih dari 40 desibel pada frekuensi 1000 sampai 8000 Hz. Nah, cisplatin sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ruli, merupakan obat yang sering digunakan pada keganasan di daerah kepala leher. Diketahui mempunyai efek tulis sensorineural yang sifatnya irreversible. Penurunan glutathione akibat terbentuknya radikal bebas tadi pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada sel rambut koklea ya. Dilaporkan kalau obat kemoterapi yang lainnya berupa karboplastin dilaporkan mempunyai efek ototoksitas yang lebih rendah. Obat kemoterapi itu bersifat non-spesifik pada siklus hidup sel ya, sehingga mempengaruhi DNA yang mengganggu proses replikasi sel, di mana terdistribusi secara luas ke seluruh tubuh dan konsentrasinya tinggi didapatkan di ginjal, hati, dan prostat. Gitu. Nah, cispat ini membentuk ikatan yang reversible dengan protein plasma yang dapat dideteksi sampai dengan 6 bulan setelah penghentian terapi kemonya. Ya. Kemudian dosis dan efektivitas cisplatin sendiri maupun karboplastin ini dibatasi oleh efek samping yang ditimbulkan, sehingga efek samping yang paling utama berupa nephrotoxic dan ototoksik itu tergantung pada dosis yang diberikan. Nah, tadi udah dijelaskan oleh Dr. Di sini efek cisplatin terhadap koklea itu pada 4 hidroksinonal yang sifatnya sangat toksis, ya, sangat toksik, sehingga terjadinya apoptosis dari sel. Gambaran klinis ototoksisitas dari cisplatin sendiri berupa tinnitus, tulis saraf frekuensi tinggi, kemudian bisa mengenai frekuensi rendah pada kemudian harinya, biasanya tulis saraf bilateral dan biasanya simetris, dan permanen, biasanya irreversible, dosis kumulatifnya umumnya lebih dari 200 mg per meter persegi. Kemudian adanya endokoklear potensial yang melemah, penurunan amplitudo pada DPOAE, dan penurunan pada koklear mikrofonik pada pemeriksaan darah. Ini secara gambaran histologisnya ya, di mana sel marginal terdapat bulging, ruptur gitu ya, pada stria vascularisnya terdapat atrofi, di mana pada ganglion spinalisnya terdapat generasi, di sel penunjangnya terdapat juga keadaan degenerasi. Monitoringnya, nah diperlukan pemeriksaan monitoring untuk efek obat ototoksik itu sendiri, di mana monitoringnya berupa audiometri dalam murni dengan frekuensi mulai dari 250 sampai 8000 Hz. Kemudian dilakukan DPOAE pada 1 minggu sebelum kemoterapi. Kemudian DPOAE diulang pada 2 sampai 4 hari pasca kemoterapi. Kemudian DPOAE juga diulang kembali pada setiap siklus pemberian kemoterapi berikutnya. Monitoring dilanjutkan sampai 3 sampai 6 bulan setelah pemberian obat kemoterapi serial terakhir. Maaf Dr. Fikri, waktu tinggal 5 menit. Baik. Nah, ini salah satu contoh pemeriksaan audiometri di mana didapatkan gambaran downward sloping akibat efek obat ototoksik gitu ya. Nah, ini untuk pemeriksaan DPOAE yang diagnostik di mana menggunakan dengan 6 frekuensi yang dilakukan pemeriksaan dengan 6 frekuensi ya, untuk melihat apakah ada kelainan pada koklea. Nah, ini jenis DPOAE yang ototoksik ya, dengan menggunakan 12 frekuensi, di mana dari frekuensi 1500 sampai dengan 10.000 Hz gitu ya. Kita menilainya hanya bukan dengan pass river, tapi kita menilai per frekuensinya ya, di mana frekuensi yang mempunyai SNR kurang dari 6 yang kita nyatakan bahwa ada suatu kelainan atau kerusakan pada frekuensi tersebut. Untuk manajemen sendiri ya memang kita harus memberitahukan bahwa
efek dari ototoksi itu sendiri ya ke pasien gitu. Apabila terdapat tinnitus, gangguan pendengaran maupun gangguan keseimbangan, kita harus tetap memfollow up-nya. Nah, jika terdapat gangguan pendengaran atau gangguan pendengaran yang persisten, bisa dilakukan dengan terapi pemakaian hearing aid, psikoterapi, auditory training, mungkin kalau bisa juga menggunakan bahasa isyarat. Yang terakhir adalah pemilihan dengan terapi cochlear implant. Untuk take home message-nya ya, pemeriksaan audiometri bukan suatu pemeriksaan yang baseline ya, yang wajib dilakukan selain pemeriksaan DPOAI gitu ya. Dan jangan lupa untuk syarat pemeriksaan DPOAI sendiri atau OAI itu kita perlu pemeriksaan telinga tengah yang hasilnya harus normal gitu ya. Sehingga hasil pemeriksaan DPOAI itu bisa dikatakan valid ya. Tidak ada gangguan telinga tengahnya. Untuk monitoringnya bisa dilakukan sampai 1-2 tahun setelah pemberian obat kemoterapi itu sendiri. Nah, monitoring secara interval ya ditetapkan bahwa untuk mengurangi efek atau mendapatkan deteksi dini ya, sehingga untuk terapi berikutnya kita bisa menyarankan apakah bisa dilakukan pemberian regimen yang lain gitu ya. Untuk pemeriksaan vestibuler yang biasa standar yang kita lakukan biasanya dengan menggunakan tes kalori, VE-MP atau VNG ya. Kemudian tapi biasanya sih kalau untuk praktik sehari-hari kita menggunakan dengan head shake test ya, yang paling mudah. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Dr. Fikri. Selanjutnya presentasi terakhir untuk topik neurotoksik. Dipersilahkan Dr. Enasari Kencana, spesialis THT PKL, untuk membawakan ototoxicity evaluation and chemotherapy. Waktunya 15 menit, dokter. Silahkan, monggo. Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para profesor, para dokter, dan sejawat sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan presentasi tentang evaluasi ototoksisitas pada kemoterapi. Pada saat ini khususnya saya akan memberikan beberapa laporan kasus pada pasien-pasien dengan CA paru yang dilakukan kemoterapi dengan pemberian cisplatin. Sebagai definisi, ototoksitas adalah gangguan atau degenerasi seluler baik pada koklear maupun vestibuler, serta gangguan fungsinya baik itu pendengaran maupun keseimbangan setelah terpapar oleh obat-obatan baik aminoglycosid maupun obat-obat kemoterapi platinum base. Selain itu juga dapat terpapar oleh lingkungan atau lingkungan kerja. Seperti kita ketahui ada beberapa obat-obat yang menyebabkan gangguan pendengaran yang bersifat permanen dan juga ada yang bersifat sementara. Obat-obat kemoterapi platinum base masuk ke dalam kategori gangguan pendengaran yang bersifat permanen, begitu juga antibiotik yang aminoglycosides. Sementara untuk obat-obat yang menyebabkan gangguan pendengaran sementara yaitu diuretic loop, macrolide, antimalaria, dan non-steroid anti-inflammatory drugs atau NSAID. Cisplatin ini sudah digunakan sangat lama dan merupakan kemoterapi utama yang digunakan untuk tumor yang bersifat solid seperti kanker ovarium, kanker testis, kanker serviks, kanker head and neck, kanker paru, dan juga kanker kandung kemih. Namun demikian, efek samping yang ditimbulkan cukup banyak yaitu nefrotoksik, neurotoksik, serta ototoksik. Di mana dilaporkan cisplatin memiliki efektivitas yang cukup tinggi untuk pengobatan kanker
yang sifatnya solid sekitar 90% aktivitasnya. Tetapi insiden kejadian toksisitas pada koklea yang cukup tinggi. Dan kerusakan yang bersifat progresif yang dimulai dari high frekuensi atau frekuensi tinggi pada basal koklea yang selanjutnya diikuti dengan kelainan ke arah apex. Semakin tinggi dosis kumulatif, maka kerusakan yang terjadi juga akan semakin berat. Beberapa angka kejadian dilaporkan dari berbagai jurnal. Castorena melaporkan sebanyak 36% pada dosis penggunaan 50 sampai dengan 100 mg per meter persegi, didapatkan 90% juga pada high dose. Kemudian Marina melaporkan 33% pada dosis 50 mg per meter persegi. Sedangkan 20-40% pada dosis kumulatif 400 mg per meter persegi. Lakar melaporkan dosis mingguan pada 70 sampai dengan 85 mg per meter persegi dan ototoksitas sebanyak 2,5% dari 400 pasien yang dilaporkan. Secara umum kejadian ototoksitas ini pada dewasa sekitar 20 sampai dengan 60%, sedangkan pada anak-anak 26 sampai dengan 90%. Kemudian siapa yang mempunyai risiko tinggi untuk terjadi ototoksitas, dan hal ini tidak terjadi pada semua orang, tergantung kepada dosis yang diberikan, kemudian frekuensi pemberian dosis, kemudian cara pemberian obat-obatan tersebut, usia pasien, kemudian status pendengaran sebelum mendapatkan tata laksana, dan apakah pasien tersebut sudah mendapatkan obat-obat ototoksik sebelumnya, dan pada saat yang bersamaan terdapat bising atau pajanan bising pada pasien tersebut, dan secara genetik memiliki kecenderungan untuk terjadi ototoksik, dan juga untuk pasien-pasien yang mendapatkan terapi atau radioterapi yang bersamaan dengan pengobatan kemoterapi. Bagaimana ini bisa terjadi atau cisplatin bisa menyebabkan ototoksisitas? Cisplatin ini menyebabkan gangguan pada fungsi koklea, di mana menyebabkan terjadinya penurunan dari endokoklear potensial, kemudian compound action potensial dan koklear mikrofonik juga ambangnya meningkat. Kemudian juga terjadi kehilangan serabut mielin pada ganglion spiralis. Kemudian terjadi gangguan pada sel rambut luar, fungsi dari sel rambut luar, sehingga didapatkan potensial endokoklearnya juga menurun. Ini yang terjadi pada saat sudah terjadi ototoksitas akibat dari cisplatin. Pada organ korti terjadi apoptosis, kemudian ganglion spiralis juga terjadi apoptosis. Kemudian pada sel atau pada dinding lateral pada stria vascularis, ligamen spiralis terjadi udema, bulging, kemudian ruptur dan kompresi pada sel marginal. Mohon maaf, tidak terlalu jelas ya slide-nya ini. Ini adalah bagaimana cisplatin itu dari aliran darah bisa masuk ke dalam koklea, di mana cisplatin masuk dengan cara difusi pasif. Ada beberapa transporter yang berperan pada masuknya cisplatin ke dalam cairan endolimfatik, yaitu transporter CTR1, transporter OCT2. Dan bila cisplatin ini sudah berikatan dengan sel-sel DNA sel, maka akan terjadi penghambatan transkripsi dan replikasi sehingga diikuti dengan kejadian apoptosis. Semakin tinggi toxic level dari reaktif oksigen spesies yang ditimbulkan, maka side effect yang timbul juga akan semakin berat. Ada juga transport dari pembuluh darah, terutama masuk dari kapiler stria vascularis, masuk ke dalam cairan endolimfatik. Ototoksin ini kemudian masuk ke dalam hair cell melalui apical membran. Dan peran-peran dari transporter ini dari stria vascularis sangat berhubungan dengan dari peran tadi blood labyrinthine barrier. Oke. Ini mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan bagaimana proses masuknya cisplatin. Ya, secara histologis bila sudah terjadi ototoksitas, ini yang dapat kita dapatkan yaitu sel marginal
yang bulging dan ruptur serta stria vascularisnya atrofi, outer hair cell terjadi kerusakan, kemudian crosslink atau penghubung antara stereosilia juga bisa terjadi kerusakan dan floppy dari stereosilia, kemudian degenerasi outer hair cell. Ini contoh gambaran dari outer hair cell yang sudah terjadi kerusakan. 4 menit lagi ya, Dok. Baik. Kemudian gambaran klinis yang dapat ditimbulkan yaitu tinnitus, frekuensi tinggi, gangguan pendengaran frekuensi tinggi diikuti dengan frekuensi rendah, biasanya bilateral dan simetris, dan gangguannya adalah bersifat permanen. Kemudian dosis kumulatifnya lebih dari 200 mg, dan pada pemeriksaan didapatkan endokoklear potensial yang menurun, pada pemeriksaan OAE didapatkan amplitudenya menurun, juga pada koklear mikroponik yang menurun. Bagaimana cara melakukan evaluasi efek dari cochlear ototoksik ini? Bisa dilakukan dengan audiometri konvensional frekuensi sampai 8.000 kHz sampai 8.000 Hz, maaf. Juga yang terbaik adalah dilakukan dengan pemeriksaan high frekuensi audiometri sampai dengan 20.000 Hz. Pada pasien-pasien tertentu dapat dilakukan dengan pemeriksaan objektif dengan BERA dan dengan OAE. Ini adalah kriteria dari ototoksitas monitoring berdasarkan ASA tahun 1994 dan American Audiologic Association tahun 2009. Bila terjadi penurunan 20 desibel pada salah satu frekuensi, atau bila terjadi penurunan 10 desibel pada 2 frekuensi yang berturutan, atau terjadi penurunan pada salah satu frekuensi yang pada saat pemeriksaan awalnya terdapat respon tetapi pada saat follow up tidak ada respons. Tujuan dari monitoring ini adalah melakukan deteksi dini adanya gangguan pendengaran sehingga dapat dilakukan deteksi intervensi lebih dini. Monitoring yang dapat dilakukan bisa dengan pemeriksaan subjektif tadi dengan audiometri atau pemeriksaan objektif dengan OAE. Kapan harus dilakukan pemeriksaan untuk baseline? 1 minggu sebelum pemberian obat-obatan cisplatin, kemudian bila itu tidak dapat dilakukan, minimal paling terlambat kurang dari 24 jam setelah cisplatin pertama kali diberikan. Kemudian monitoring selanjutnya adalah sebelum pemberian cisplatin pada sesi berikutnya. Setelah itu dilakukan follow up dan sampai dengan pengobatan selesai, dan begitu selesai pengobatan dilakukan evaluasi dan selanjutnya di follow up 3 sampai dengan 6 bulan. Tetapi pada saat perjalanan pengobatan ini bila terjadi keluhan gangguan pendengaran, maka segera lakukan evaluasi lebih lanjut. Ada beberapa masalah yang dapat kita temukan pada saat melakukan evaluasi pasien-pasien dengan kemoterapi, di mana pasien-pasien ini dengan kondisi yang cukup lemah, pasien tertidur di ruangan kemoterapi, sehingga pasien tidak dapat dibawa ke poliklinik untuk masuk ke dalam ruangan audiologi, maka kita harus membagi berdasarkan respon pasien. Apakah pasien itu mempunyai respons yang cukup baik atau terbatas atau tidak respon sama sekali. Dan juga sangat dipengaruhi dengan kondisi ini, sangat mempengaruhi jadwal dari pemeriksaan. Bisa saja pemeriksaan menjadi tidak sesuai jadwal yang dijadwalkan sebelumnya. Bila pasiennya responnya baik, maka dilakukan audiometri di poliklinik. Bila responnya terbatas, dapat dilakukan audiometri dengan membatasi hanya pemeriksaan air conduction, karena diagnosis ototoksik tadi berdasarkan air conduction, serta pemeriksaan pada frekuensi yang memang sensitive range untuk ototoxicity. Kita ketahui bahwa ototoksitas terjadi pada frekuensi tinggi, maka frekuensi tersebut tidak boleh tidak dilakukan. Kemudian bila pasien memang tidak responsif, maka dilakukan pemeriksaan dengan objective measurement. Kemudian tata laksananya adalah bila terjadi gangguan komunikasi, dilakukan aural rehabilitation dan dilakukan secepat mungkin bila terdeteksi. Ini adalah beberapa laporan kasus di Rumah Sakit Persahabatan pada pasien-pasien dengan CA paru yang dilakukan kemoterapi, dilakukan pemeriksaan OAE. Pada saat ini sudah siklus ketiga, pasien-pasien ini belum selesai menjalani siklus pemeriksaan. Waktunya habis, Dokter. Baik, sebagai take home message bahwa
Cisplatin ini dapat menyebabkan ototoksitas efek dan monitoring pada kemoterapi sangatlah penting, serta deteksi dini serta tata laksana lebih dini sangatlah penting pada pasien-pasien tersebut. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan selesainya Dr. Ina, maka selanjutnya kita lanjutkan sesi tanya jawab. Peserta yang online juga bisa melalui chat. Untuk yang offline silahkan Dr. Sulantari ditujukan kepada presentan. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini menunjukkan kalau saya baca materinya ini ya, THT itu sebenarnya besar sekali perannya. Betul, Dokter. Sadarkah kita? Ya. Jadi kalau untuk pembicara nomor 2, 3, 4, monggo silakan nanti siapa yang mau jawab. Saya menjadi sangat tergelitik ya. Apakah kita ini sudah pernah menyampaikan kepada para pengguna obat-obat tersebut, ya, selain THT sendiri? Karena ini kan tidak hanya untuk THT. Ya, tapi juga sejawat lain, penyakit dalam, anak, radioterapi dan lain-lain yang terkait dengan semua obat-obat yang disebutkan oleh sejawat. Ya. Jadi sangat bagus kalau kita bisa masuk ke sana juga, karena ini sudah diteliti barangkali dan seterusnya. Kemudian yang kedua di endingnya itu selalu dengan ada kisah bahwa kemudian kalau terjadi penurunan pendengaran, ya, apakah itu hearing aid atau itu cochlear implant. Mari kita tidak telan mentah-mentah teori ini. Ini teori is teori. Tapi kenyataan di lapangan yang kita juga harus lihat pasien. Pasien itu mengerti atau tidak. Kalau dia tidak mengerti kan harus kita yang mengertikan. Edukasi. Kita akan kerjasama dengan sejawat lain. Supaya apa? Dokter itu tidak menjadi bulan-bulanan pasien juga pada akhirnya, karena yang disalahkan dikembalikan kepada dokter. Jadi khususnya juga untuk yang nomor 1, ya. Mohon maaf sebelumnya kalau saya lihat gambar awal tadi, apakah itu sebuah hearing aid, ya, alat bantu dengar yang memang untuk gangguan sedang berat, sangat berat, karena kalau saya lihat itu modelnya bukan model untuk yang moderate, severe, profound, ataukah itu hanya sekedar gambar, tapi ini kan penting ya, harus yang sesuai sebisa mungkin. Mohon maaf saya sedikit memberikan masukan. Nah, terkait lagi kembali dengan nomor 1, alat bantu dengar dan cochlear implant. Saya itu sangat pecinta alat bantu dengar dan cochlear implant. Karena cuma itu yang saya bisa lakukan untuk anak, bayi, anak, gangguan dengar. Dan memang hasilnya apabila seorang dokter THT, khususnya yang seminat dengan telinga dan pendengaran, melaksanakan prosedurnya dengan benar-benar dimengerti oleh, khususnya kalau bayi anak adalah orang tua yang lebih dulu mengerti. Saya belum bicara postlingual, ya, ini masih yang prelingual. Karena untuk anak gangguan dengar itu sebenarnya ada 3 jenis komunikasi, ya, apakah itu dengan sign language, ataukah itu dengan lip reading, ya. Lip reading dalam hal ini domainnya adalah terapis bicara, tapi sekarang mereka ini juga minta kalau bisa dipasang juga ABD. Pertanyaan saya, seberapa besar pengaruh ABD dengan lip reading? Ini harusnya menarik buat kita teliti juga. Kalau itu hanya untuk sekedar awareness suara atau memperdengarkan suara-suara, dan apakah itu juga memang berperan banyak dengan gaya lip reading? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Mungkin nanti Dr. Indra bisa melakukan penelitian lanjut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentunya kita sebagai sejawat dokter THT KLT yang pertama buat saya adalah
menjadi kesaksian hidup saya. Ternyata hidup ini luar biasa indah apabila kita menjalankan profesi ini juga dengan manis atau indah. Meskipun saya yakin kita pernah berbuat salah, ya, kita pernah juga tidak sempurna, kita manusia biasa. Marilah kita menuju ke hal yang lebih benar. Karena sayang sekali kebaikan alat bantu dengar atau bahkan cochlear implant ini kemudian karena tidak dimanfaatkan atau tidak dipakai sesuai target yang benar, ya. Target benar itu tidak hanya saja usia, ya, tapi juga pemahaman dari orang tua kalau untuk bayi anak. Untuk poslingual, pemahaman dari diri yang bersangkutan. Kita jangan keburu-buru terlalu teoritis. Teoritis bagus menjadi dasar kita untuk nanti apabila terjadi ranah hukum. Tapi kenyataan di lapangan itu pada akhirnya kembali lagi dokter, khususnya THT seminar telinga. Saya hanya ingin mengingatkan kembali bersama-sama, saya juga termasuk diri saya. Pemakaian APD dan implan itu tidak bisa begitu saja. Ingat, mendengar itu adaptasi dan adaptasi. Dan harus dimulai dari sekecil mungkin. Saya rasa semua kita sadar. Sekalipun saya ikut senang banyak sejawat yang otologi khususnya, banyak yang sudah tahu bagaimana melakukan cochlear implant. Tapi jangan bangga begitu saja. Saya berterima kasih kepada guru-guru, tapi kita harus memilih kesempatan dan tempat yang benar, siapa yang bisa baik kita implan. Tidak hanya sisi medis, ekonomi kita juga berpikir, lingkungan kita juga berpikir. Jangan sembarang orang diberikan ABD atau apalagi cochlear implant tanpa kita melihat latar belakang pemahaman, pendidikan, dan maintenance. Yang pada ujung-ujungnya adalah sayang sekali teknologi yang harusnya dinikmati dengan benar kemudian menjadi terbalik. Jadi mohon kepada pembicara pertama, kalau tadi di sana dikatakan pemilihan alat bantu dengar, itu alat bantu dengar tentunya yang mana yang perlu kita jelaskan dan yang mana terbaik untuk khususnya bayi anak. Kalau sudah poslingual, sekali lagi mohon kepada sejawat dari pengalaman yang sekarang juga lagi mencuat, ya, mengerikan, kembalinya kepada dokternya dan kembalinya kepada eksekutornya, apapun. Jadi ini mohon hati-hati. Tolong Dokter Fikri juga tadi sempat menyebut cochlear implant, ya, untuk pasien dengan tentunya itu tadi yang dimaksud dengan kasus keganasan, ya, pengguna cisplatin dan seterusnya. Secara teori itu mungkin memang seperti itu. Tapi praktek pasien dengan sudah CA, bagaimana ya? Dan ini kita harus sentuhkan kepada sejawat lainnya. Ya. Jangan sampai keliru. Makasih. Terima kasih Dr. Sulantari. Diawali dengan Dr. Indras untuk alat bantu dengar, silakan. Ya, langsung saja kemudian Dr. Fikri. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih Dr. Sulantari, guru saya dan sering berdiskusi dan satu tim kita ya, Dok. Jadi untuk di KSP kemarin. Nah, sebelumnya terima kasih juga masukan koreksinya. Memang gambar yang kita tampilkan secara umum ada jenis bentuk daripada ABD, ada yang di belakang, di dalam telinga dan di liang telinga. Tapi untuk tuli kongenital, beberapa literatur yang kita dapatkan memang menganjurkan yang open fit BTA. Nah, kenapa? Tadi sudah dijelaskan memang lebih baterai tahan lama, tidak menutup semua dan lain-lain. Tapi juga punya kelemahan bahwa BTA ini open fit BTA ini juga mahal ya. Nah, yang kita lihat kecenderungan sekarang kan yang tuli kongenital itu yang dipakai yang bantuan dari asuransi pemerintah, bukan open fit BTA, sehingga kita melakukan survei. Beberapa teman sejawat sini ikut 2 kali survei tahun 2020 mengenai jenisnya, kemudian 2022 mengenai pembiayaannya, bahwa ternyata tidak terpakai. Penderita tuli kongenital yang kita survei itu justru mereka dengan biaya mandiri.
Nah, jadi berdasarkan literatur memang paling bagus tadi dia open feed. Kemudian juga sarannya ya minimal di atas 8, kemudian ada recovery, teknik recovery, kemudian ada juga channelnya tadi ya. Kemudian lips reading, kemarin kita juga diskusi Dok, waktu mengadakan pelatihan bahasa isyarat. Waktu itu sebelum pelatihan kita diskusi dengan instruktur, memang terjadi perdebatan. Mereka katanya kalau pakai lips reading tuh jangan pakai ABD. Kenapa? Lips reading itu dengarnya pakai mata katanya. Kalau dipakai lagi ABD mengganggu. Nah, seperti Dokter Sulantari sampaikan, sama dengan instruktur sampaikan, mereka tidak menganjurkan penggunaan ABD. Nah, tentu kita sebagai akademisi tidak bisa apakah ini lebih baik atau tidak tanpa melalui data. Memang anjuran dari Dokter Sulantari sangat menarik. Mungkin periode berikutnya di bidang multisentral bisa mengalokasikan untuk pemeriksaannya. Apakah lips reading itu dengan pembagian ABD bisa membantu atau tidak? Karena dari waktu kita diskusi itu, ya mereka justru melarang. Kalau dipakai AVT katanya malah nggak fokus karena lips reading itu mendengar pakai mata katanya. Jadi ya tentunya kita harus ada bukti ilmiahnya. IBMS belum menyampaikan kepada masyarakat dan masyarakat ilmiah. Terus yang paling menarik tadi yang seperti Dokter Sulantari sebutkan, sama dengan cochlear implant, ternyata pemakaian ABD itu tidak sekedar hanya pasang. Tadi salah satu juga di antara strategi tadi ada faktor-faktor lain. Ternyata salah satu faktor tadi adalah motivasi. Nah, kalau si anaknya juga dipaksa pasang alat, kemudian bukan karena keinginan tersendiri, saya pikir juga sama dengan implan. Ya kita di diskusi mungkin saya dengan Dokter Sulantari banyak grup ya di MOU itu memang masyarakat itu malah menyalahkan cochlear implant udah pasang malah mahal. Ya Dokter Fikri Mirja waktu itu kasih, Dokter Fikri ada juga kasih sanggahan. Jadi memang perlu persiapan. Kalau di CI itu kan ada mapping atau kandidasi, memang perlu persiapan yang matang. Mungkin sementara ini Dokter Novi. Ya, Dokter Sulantari. Sementara dari Dokter Indra, seperti itu jawabannya. Berhubung waktu saya lanjutkan untuk Dokter Fikri, hubungannya dengan cochlear implant pada ototoksik kemoterapi. Ya, terima kasih Dr. Novi. Terima kasih Dr. Sulantari atas pertanyaannya. Saya menanggapi yang pertama mengenai pengguna atau user obat kemoterapi ya. Yang saya ketahui ya, saya sejak dari PPDS pun ya, kita sudah di tempat kami ya, sudah bekerja sama dengan Departemen Anak dari Divisi Hematologi Onko ya, yang mengirim pasien-pasiennya sebelum melakukan kemoterapi gitu Dok ya. Jadi menurut saya sih udah kerjasama kita sudah cukup lama ya oleh Departemen Anak yang khususnya Divisi Hematologi Onkologi gitu ya, untuk memeriksakan fungsi pendengarannya sebelum diberikannya obat-obat kemoterapi gitu ya Dok. Jadi itu menurut saya masih kita jalin sampai saat ini gitu ya. Nah, penurunan pendengaran akibat obat kemoterapi itu sendiri memang betul kata Dr. Sulantari, edukasi yang penting untuk memberitahu kepada mungkin ya, karena kasus-kasus pada yang dikirim ke kita adalah kasus-kasus pada anak gitu ya, yang akan diberikan obat kemoterapi. Kita memberikan edukasi kepada orang tuanya bahwa memang fungsi bicaranya pada fungsi pendengarannya masih normal, tapi pada saat kita periksa keadaan rumah siputnya atau kokleanya sudah mulai terganggu gitu ya. Nah, untuk terapi berikut ya, kata misalkan kalau orang tuanya nanya, kalau misalnya dia nggak bisa dengar, apa yang akan dilakukan? Ya itu kita akan memberikan edukasi seperti ya terapi yang awalnya seperti pemberian alat bantu dengar gitu ya. Nah, seandainya dengan alat bantu dengar tidak ada efektif, baru kita diskusikan apakah dia sebagai kandidasi sebagai cochlear implant. Jadi tidak serta-merta kita langsung menyarankan untuk pakai cochlear implant gitu ya. Dan pemberian penghentian obat-obat kemoterapi pun kita tidak menyarankan gitu. Kita hanya memberitahu kepada teman sejawat kita yang di anak apakah ada regimen yang lain yang bisa menggantikan obat-obatan cisplatin tersebut gitu ya, yang mempunyai efek ototoksiknya yang lebih rendah gitu Dok. Bisa dipercepat, ya. Jadi menurut saya sih ya
kerjasama dengan departemen lain di tempat kami sudah berjalan ya. Kemudian untuk edukasi tadi tetap kita kasih tahu efek-efek obat dari kemoterapi itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Dr. Sulantari? Ya. Terima kasih. Selanjutnya terakhir, pertanyaan terakhir, Dr. Lola ditujukan ke mic. Mohon mic-nya. Mohon maaf, mic-nya untuk Dr. Lola. Mengingat waktu nih untuk segera sholat Jumat. Baik, maaf, terima kasih, saya Lola dari Jakarta. Mau tanya, terserah siapa yang jawab. Mau tanya begini, tadi kan yang ada efeknya atau toksik yang mendapatkan kemoterapi juga radioterapi ya dok ya. Bagaimana kalau pada pasien yang mendapatkan terapi radiasi untuk tiroid? Apakah juga ada efek untuk gangguan ototoksik? Kedua, apakah ada obat yang untuk preventif atau untuk kuratif, apakah itu neurotropik atau steroid untuk mencegah misalnya, untuk mencegah jangan sampai terjadi efek yang berat. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Lola. Silakan Dr. Ruli atau Dr. Fikri atau Dr. Ena. Silakan. Terima kasih dok. Saya berdiri dokter. Terima kasih dok. Sebentar ya dok. Mungkin habis ditambahkan Dr. Ena atau Dr. Fikri. Ya. Tapi kalau pada pasien dengan radiasi tentu ototoksiknya itu tergantung bidang radiasinya gitu ya. Apakah mengenai bagian telinga atau tidak gitu dok. Jadi tergantung pemetaan sinarnya gitu. Kalau misalnya diberikan secara kemoterapi kan tentu kan masuk ke seluruh badan gitu. Jadi untuk tumor tiroid ya, kanker tiroid, makanya harus dilihat dulu dok itunya apa plan rencana radiasinya, apakah dia memang mengenai bagian telinga dalam dok gitu. Tapi radiasi pun bisa mengakibatkan kerusakan pada outer hair cell gitu ya. Tapi maksud jatuhnya itu bila terkena langsung kepada sel rambut luarnya sistem. Secara sistemik atau Ya. bagaimana? Kalau radiasi ya hanya fokus, hanya lokal di tempat yang ditembus oleh sinarnya itu. Makanya sangat tergantung dengan plan radiasinya seperti apa gitu. Jadi karena ini mengefek pada sistemik. Iya, betul. Betul lagi apa yang kedua? Ya, neurotropik atau Neurotropik, steroid betul. Nah, bisa dipakai untuk ya preventif obat-obat atau ya, obat-obat yang apakah bisa kita berikan obat misalnya kalau cisplatin habis itu untuk melindungi dulu sebelumnya. Nah, di satu sisi obat-obat yang dikembangkan yang sangat penelitian untuk menekan fungsi menekan efek ototoksisitas itu dia menekan juga efek dari cisplatinnya gitu. Jadi otomatis kerusakan tumornya juga berkurang gitu, efektivitas cisplatin jadi berkurang kan diberikan obat pelindung itu gitu. Makanya belum banyak berkembang. Nah, tapi di sisi lain orang berpikir kalau gitu obat cisplatin masuk tapi nanti diberikan obat protektornya itu secara intratimpani gitu. Jadi dia masuk melalui pintu belakang lah istilahnya gitu. Jadi tidak melindungi secara lokal di koklea, tetapi efek kemoterapi yang sistemiknya masih ada gitu. Tapi itu gimana pun itu masih dalam riset dok, jadi belum ada protokol yang saklek gitu untuk diberikan obat. Kayak gitu dok. Ada yang mau menambahkan, Dr. Ena atau Dr. Fikri, silakan. Terima kasih dok. Jadi memang pemberian obat-obat kemoterapi ototoksik ini sangat dipengaruhi oleh fungsi ginjal dok. Jadi untuk mencegah terjadinya efek-efek toksik, sehingga yang harus diperhatikan adalah hidrasi. Jadi biasanya pada protokol pemberian kemoterapi ini tidak hanya pemberian obat-obatan kemo saja, setelah pasien masuk, obat-obat kemo masuk, kemudian dilakukan hidrasi. Jadi kalau mereka bilang istilahnya pembilasan supaya tadi dosis yang sampai ke area-area yang tidak diinginkan tidak terlalu tinggi. Kemudian untuk pencegahan otoprotektor memang sampai saat ini masih dalam batas penelitian. Tadi seperti yang disampaikan Dr. Ruli, banyak sekali obat-obat yang bersifat antioksidan untuk mencegah terjadinya efek oksidatif di area koklea. Juga laporan untuk pemberian antioksidan intratimpanik pun itu masih sangat sedikit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, berhubung time-nya sudah habis.
Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dikirim lewat WhatsApp ke panitia, nanti bisa dijawab dengan para presentan. Terima kasih untuk sesi toksisitas di Simposium 8 kami akhiri. Terima kasih untuk kehadiran dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.